warahmatullahi wabarakatuh. Hai, saya di sini akan membuat video tentang Asma binti Abu Bakar. Silahkan disimak baik-baik. Nah, kalian pasti semua tahu kan siapa itu Asma binti Abu Bakar. Dan Asma binti Abu Bakar itu adalah muslimah yang lahir 27 tahun sebelum hijrah. Itu adalah putri dari Khalifah Abu Bakar radhiyallahu anhu, mujahidah yang usianya lebih tua 10 tahun dibandingkan Aisyah radhiyallahu anhu. Itu dikenal sebagai seseorang yang dermawan. Asma adalah saudari istri Rasulullah Aisyah radhiyallahu anhu, namun berbeda ibu. Ia adalah saudara kandung Abdullah bin Abu Bakar. Putri Abu Bakar itu termasuk salah satu wanita di kota Mekah yang pertama kalinya masuk Islam. Dan setelah 17 sahabat mengucap 2 kalimat syahadat, Asma pun kemudian membaiat Rasulullah SAW. Pengabdian dan pengorbanan Asma membela agama Allah Subhanahu wa Ta'ala begitu besar. Tak heran jika ia digelari dengan sebutan Zatun Nitaqaini atau wanita yang memiliki 2 selendang. Al-Kisah, ketika Rasulullah SAW dan Abu Bakar bersiap-siap untuk hijrah di malam hari dengan penuh kecintaan terhadap Islam dan Rasulnya, ia menyobek selendangnya menjadi 2 helai. Helai pertama digunakannya untuk menutupi tempat makan atau bekal Rasulullah SAW, dan sisanya untuk menutupi kepalanya. Ketika terjadi peperangan antara kaum muslimin dan penduduk Syam, mereka mengolok-olok putra Asma bernama Abdullah ibnu Zubair dengan julukan Dzatun Niqaini. Usai pertempuran, Abdullah menanyakan julukan itu kepada sang bunda. Asma pun membenarkan julukan yang diberikan kepadanya itu. Demi Allah, itu adalah benar. Begitulah pengorbanan dan kecintaan Asma untuk agama dan Rasul yang mengajarkan pada jalan kebaikan. Asma memang dikenal sebagai pribadi yang sangat islami. Ia bahkan merelakan ayahnya menyumbangkan seluruh hartanya demi tegaknya agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada saat hijrah, Abu Bakar membawa seluruh hartanya yang berjumlah sekitar 5.000 hingga 6.000 dinar. Lalu, kakeknya yang buta, Abu Quhafah, datang kepada Asma. Abu Quhafah berkata, "Demi Allah, sungguh aku mendengar bahwa Abu Bakar telah meninggalkanmu pergi dengan membawa seluruh hartanya." Mendengar pertanyaan itu, Asma berkata, "Sekali-sekali tidak, wahai kakek. Sesungguhnya, beliau telah menyisakan buat kami harta yang banyak." Kemudian Asma mengambil batu-batu dan meletakkannya di lubang angin, tempat ayahnya pernah meletakkan uang itu. Kemudian, dia menutupinya dengan selembar baju. Setelah itu Asma memegang tangan kakeknya dan berkata, "Letakkan tangan kakek di atas uang ini." Sang kakek pun merasa lega. Kalau memang dia telah meninggalkan harta untukmu, maka dia telah berbuat baik. Ini sudah cukup bagi kalian. Kemuliaan akhlak Asma itu telah memenangkan rasa gundah di hati sang kakek. Padahal sebenarnya Abu Bakar tidak meninggalkan sekeping dinar pun bagi keluarganya. Namun Asma mengikhlaskannya. Ia tidak menuntut harta dari sang ayah. Bahkan ketika Zubair bin Awam meminangnya, Asma tak menuntut apa-apa. Ia menerima Zubair yang tidak memiliki apapun kecuali seekor kuda. Dengan penuh keikhlasan, Asma memberi makan kudanya dan mencukupi kebutuhan serta melatihnya. Ia menumbuk biji kurma untuk makanan kuda, memberinya air minum dan membuat adonan roti untuk kudanya. Suatu ketika, Zubair bersikap keras terhadapnya. Lalu Asma datang kepada ayahnya dan mengadu. Abu Bakar pun berkata, "Wahai anakku, sabarlah. Sesungguhnya, apabila seseorang istri bersuami seorang yang saleh, kemudian suaminya meninggal dunia, sedang istrinya tidak menikah lagi, maka keduanya akan berkumpul di surga." Asma pun sempat datang kepada Nabi SAW lalu bertanya, "Wahai Rasulullah, tak ada sesuatu yang berharga di rumah saya kecuali kuda yang dibawa Zubair. Bolehkah saya memberikan sebagian pendapatan saya kepadanya?" Nabi SAW menjawab, "Berikanlah sesuai kemampuanmu dan janganlah bakhil, sehingga orang lain akan bakhil terhadapmu." Asma adalah muslimah yang sangat dermawan. Para sahabat mengakuinya.
Dari Abdullah bin Zubair berkata, tidaklah kulihat dua orang wanita yang lebih dermawan daripada Aisyah dan Asma. Kedermawan mereka berbeda. Aisyah suka mengumpulkan sesuatu dan setelah banyak lalu dibagikannya. Sedangkan Asma tidak menyimpan sesuatu untuk besoknya. Asma adalah seorang wanita yang dermawan dan pemurah. Saat menderita sakit, Asma lalu membebaskan semua hamba sahayanya. Asma juga merupakan muslimah pejuang yang tangguh. Ia sempat ikut dalam perang Yarmuk bersama suaminya, Zubair, dan menunjukkan keberaniannya. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu sangat menghormati Asma. Ketika menjadi khalifah, ia memberi tunjangan untuk Asma sebanyak 1000 dirham. Asma pun meriwayatkan 58 hadis dari Nabi SAW. Selain itu, ia juga dikenal sebagai wanita penyair dan pemberani yang mempunyai logika dan bayan. Ia tetap melakukan syiar Islam di usianya yang sudah lanjut. Suatu saat putranya, Abdullah datang menemui ibunya, Asma yang buta dan sudah berusia 100 tahun. Abdullah berkata kepada ibunya, "Wahai ibu, bagaimana pendapatmu mengenai orang yang telah meninggalkan aku, begitu juga keluargaku?" Asma berkata, "Jangan biarkan anak-anak kecil Bani Umayyah mempermainkanmu. Hiduplah secara mulia dan matilah secara mulia. Demi Allah, sungguh aku berharap kamu mengakhiri kehidupan ini dengan baik. Sungguh, Asma adalah teladan bagi para muslimah." Masya Allah, sungguh mulia sekali ya akhlak dari Asma binti Abu Bakar. Sudah seharusnya kita sebagai muslimah modern meneladani sifatnya yang begitu dermawan, ikhlas, pemberani, dan sederhana. Sekian video dari saya, semoga video saya bermanfaat bagi kalian semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.